Halo, Assalamualaikum. Nah, nama saya Regita Ardia Karini. Saya CPNS tahun angkatan 2024. eh, Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama, Angkatan 2, Kelompok 4, NDH 32 dari Instansi Sekretariat DPRD Kabupaten Kota Baru. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan analisis analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Nah, di sini tugas jabatan fungsional perencana ahli pertama menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 Bab 4 Pasal 6 itu merupakan tugas jabatan fungsional perencana adalah menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan, dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Oke, lanjut. Dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020, Bab 4 Pasal 8, Angka 1, huruf A, di sini terdapat beberapa uraian tugas dari Jabatan Fungsional Perencanaan Ahli Pertama, yaitu ada 11 nih. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan, yang kedua, merumuskan permasalahan, ketiga, inventarisasi dan identifikasi data sekunder, 4. Inventarisasi dan identifikasi data primer. 5. Mengolah data dan informasi. 6. Mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data. 7. Menganalisis data dan informasi. 8. Menyajikan data dan informasi. 9. Melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana. 10. Melakukan persiapan evaluasi rencana pembangunan tahunan. Dan yang terakhir, mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan. Oke, lanjut. Nah, dalam presentasi ini saya mengangkat isu berdasarkan tupoksi. Jadi dari 11 uraian tugas itu terdapat 5 isu. Nah, yang pertama itu ada belum optimalnya ketersediaan dan aksesibilitas data primer dan sekunder. Yang kedua, belum optimalnya analisis permasalahan dan perumusan isu strategis. Yang ketiga, belum optimalnya keterpaduan data dan informasi dalam menyusun rencana. Yang keempat, belum optimalnya kesiapan dalam menyiapkan evaluasi tahunan. Dan yang kelima, belum optimalnya kapasitas dan koordinasi dalam pengumpulan dan penyajian data. Oke. Dari kelima isu ini, saya akan menganalisis menggunakan metode APKL. Nah, di mana di sini APKL itu merupakan metode A, aktualis, aktualitas, di mana seberapa sering dan nyata isu itu terjadi. Dan yang P ini problematik. Jadi, seberapa tinggi tingkat kerumitan atau kompleksitas permasalahan dari isu yang kelima ini. Dan yang K itu kelayak kelayakan atau publikasi. Nah, di sini seberapa besar isu ini berdampak atau dikenal oleh publik halayak banyak gitu. Dan yang L itu kelayakan. Jadi seberapa mungkin isu ini ditangani dengan sumber daya yang ada. Jadi dari kelima isu ini, saya ranking, dan yang ranking pertama itu belum optimalnya ketersediaan dan aksesibilitas data primer dan sekunder. Kenapa saya kasih eh, isu yang nomor satu ini jadi poin terbanyak? Itu karena belum optimalnya ketersediaan dan aksesibilitas data primer dan sekunder ini menurut saya merupakan akar masalah dari hampir seluruh proses perencanaan. Tanpa data nih guys, semua tahapan selanjutnya itu bisa berjalan tidak baik. Dan yang eh, dan yang kedua nih, belum optimalnya analisis permasalahan dan
perumusan isu strategis. Kenapa ini penting juga? Karena ini berdampak langsung dengan keakuratan perencanaan strategis. Nah, kalau kalau analisis permasalahan kita lemah, maka bisa dampaknya itu program itu tidak berjalan dengan strategis. Dan ranking ketiga nih guys, itu belum optimalnya keterbatasan data ah, dan informasi dalam menyusun rencana. Nah, kenapa masalah ini juga penting? Karena sebenarnya ini masalahnya sudah kayak hampir banyak ditemuin di dalam perencanaan daerah. Nah, seperti contohnya data itu sudah tersebar namun formatnya tidak seragam dan juga tidak ada integrasi antar lembaga atau SKPD. Oke, lanjut. Nah, kan dari 5 isu strategis ini saya ambil 3 lagi dan saya akan uji dengan metode USG yaitu urgency, seriousness, dan growth atau pertumbuhan. Oke, di sini saya kasih nilai juga guys 1 sampai 5 menurut tingkat eh, keseriusannya atau seberapa penting sih isu ini harus ditangani gitu. Jadi yang belum optimalnya ketersediaan dan aksesibilitas data primer dan sekunder itu menjadi poin masalah yang pertama nih guys, yang aku kasih nilai poin paling banyak, yaitu total poinnya ada 14. Nah, di mana di sini kan dia cukup urgent, masalah ini kayak sangat mendesak, bukan cukup urgent sih, sangat mendesak, karena bisa menjadi fondasi karena belum optimalnya ketersediaan dan aksesibilitas data primer dan sekunder ini menjadi fondasi dari seluruh perencanaan dan evaluasi yang nantinya nih. Jadi fondasi awal lah. Nah, mengapa itu saya kasih nilai paling banyak dan di tingkat seriousness-nya itu ada saya kasih poinnya 5. Kenapa? Karena dampaknya besar terhadap efektivitas pengambilan keputusan. Dan yang growth-nya ini, pertumbuhannya ini bila dibiarkan, eh, akan memperburuk ketepatan program atau kebijakan nantinya. Oke, lanjut. Nah, dari belum optimal ketersediaan dan aksesibilitas data primer dan sekunder tadi, saya akan menganalisis masalah ini menggunakan em, diagram fishbone lagi nih guys. Di sini ada 4 akar permasalahan, yaitu saya menggunakan metode MAN atau sumber daya manusia lah, SDM, dan di sini ada material, hal-hal yang mendukung, dan metode itu atau prosedur dan machine teknologi atau sistem pendukung. Dari dari SDM atau MEN itu kurangnya kompetensi sumber daya manusia dalam pengumpulan dan pengolahan data, yang materialnya itu tidak tersedia pedoman standar pengumpulan data. Metodenya di sini saya mengambil tidak adanya SOP standar operating prosedur dalam manajemen data, dan yang machine masih banyak nih data yang disimpan secara manual oleh SDM tadi. Oke, lanjut. Nah, dari diagram fishbone tadi kan muncul dari masalah utama, ada akar masalahnya. Nah, di sini ada alternatif pemecahan masalah. Oke, saya jelaskan di sini. Jadi kan yang kurangnya kompetensi SDM dalam pengumpulan dan pengolahan data itu bisa jadi alternatif pemecahan masalahnya merupakan mengadakan pelatihan teknis berkala, yaitu pelatihan rutin dengan bisa jadi dengan metode survei, menggunakan perangkat digital juga, dan software seperti Excel, PSS. Nah, itu bisa kita melakukan pelatihan teknis secara berkala tadi. Dan juga sertifikasi kompetensi dan mentoring dan
pendampingan. Oke, yang kedua itu akar permasalahannya tidak tersedia pedoman standar pengumpulan data. Jadi, mungkin di sini alternatif pemecahannya dari saya itu pembuatan template formulir data atau template yang telah distandarisasi agar digunakan secara seragam oleh SKPD. Nah, yang ketiga, akar masalahnya itu tidak adanya SOP atau standar operating procedure dalam manajemen data nih guys. Jadi alternatif pemecahan masalahnya itu menurut saya pembuatan SOP data manajemen dengan susun SOP-nya itu mulai dari tahap pengumpulan data, terus nginput data, validasi, se- selanjutnya menganalisis data hingga penyimpanan dan pembuatan pembuatan laporan. Nah, yang terakhir, akar masalahnya itu masih banyak data disimpan secara manual atau eh, ya arsipnya fisik. Jadi alternatif pemecahan masalahnya itu menurut saya penerapan kebijakan paperless, yaitu dorong kebijakan berbasis digital first, terutama untuk dokumen operasional dan pelaporan. Jadi di sini kesimpulannya masalah seperti kurangnya kompetensi SDM, ketiadaan pedoman standar, dan tidak adanya SOP, serta penyimpanan data secara manual menunjukkan perlunya pendekatan yang terintegrasi dalam manajemen data. Nah, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan satu peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, sertifikasi, dan mentoring. Yang kedua, penyusunan pedoman dan instrumen data yang distandarisasi. Yang ketiga, perumusan dan penerapan SOP manajemen data yang jelas. Yang keempat, digitalisasi data dan penguatan infrastruktur teknologi untuk mendukung efisiensi, keakuratan, dan kemudahan akses data lintas unit dan lembaga. Jadi, implementasi solusi ini secara konsisten akan mendukung terciptanya sistem data yang lebih handal, terbuka, dan berkelanjutan guna menunjang pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Oke, dari saya berikut paparan dari isu menurut tupoksi jabatan fungsional perencana ahli pertama. Sekian dan terima kasih guys atas perhatian kalian semua. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.